Kita hidup ini kan nggak sadar ya Mas ya, kita nggak minta hidup, tiba-tiba kita hidup ya, kita lahir ke dunia ya. Ya, iya, nggak bisa request Mas saya. Nggak tahu, tahu-tahu kita hidup. Kalau mungkin bisa request, mungkin kita akan minta request hidupnya harus di tengah-tengah keluarga yang mungkin berkelimpahan begitu ya Mas ya, kurang lebihnya ya. Iya. Anaknya raja atau anaknya presiden gitu ya Mas ya. Nggak bisa, ya tahu-tahu kita diberikan kehidupan saja. Dan ya kita jalani. Iya, begitupun juga kematian Mas. Kita nggak bisa prediksi juga ya kapan kita meninggal ya. Tiba-tiba meninggal saja ya. Ya, pada intinya kalau sudah tiba waktunya, saatnya, ya sudah. Kayak hidup tadi, tahu-tahu lahir, tahu-tahu diberi kehidupan, ya berarti kematian juga sama. Tahu-tahu mati, gitu aja. Makanya nggak ada yang perlu ditakutkan untuk kematian ini. Dulu waktu mau hidup, masa takut? Kan enggak, Mas ya. Takut nanti sengsara, nanti enggak bisa cari uang, kan enggak juga ya Mas ya. Atau mungkin takut nanti enggak punya jodoh, enggak bisa. Ya tahu-tahu sudah diberi hidup. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Sama juga dengan kematian. Tahu-tahu ya mati. Lah, makanya untuk apa kita harus takut? Ya sudah, kita persiapkan semuanya. Kalau menurut panjenengan, tujuan kita hidup ini apa sih Mas sebenarnya? Tujuan hidup, kalau secara sederhananya ya mati Mas ya. Oh, menunggu kematian gitu ya. Mungkin bukan menunggu deh, tapi kita ini berjalan sampai nanti kita tiba di garis finish. Garis finishnya adalah kematian itu tadi. Tetapi kalau kita mau telaah lebih dalam, tujuan kita hidup ini sebetulnya adalah kita ini melestarikan tentang kehidupan ini. Makanya kita beranak pinak, ya toh Mas ya, kita menjaga, merawat alam semesta ini, ya sebetulnya supaya sirkulasi kehidupan ini bisa terus berputar, terus terjadi silih berganti. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tumbuh, ya, ada yang tumbang, ada yang lahir, ada yang harus kembali. Kurang lebih begitu Mas Yahya. Tapi poin yang paling mendasar adalah ya hidup, ya mati. Artinya hidup ini adalah awal dan mati adalah akhir. Ya sudah, cuman itu saja. Hidup tadi nggak bawa apa-apa, nanti mati juga nggak bawa apa-apa. Ya ini cuman perjalanan saja. Artinya apa? Sementara sebelum kita mencapai kematian. Lalu apa? Makanya kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus bertengkar, berantem? Hanya gara-gara perjalanan ini tadi. Kan jangan sampai lah. Ayo mumpung masih hidup, perjalanan ini tadilah yang harus kita gunakan, kita jalankan dengan baik, dengan benar. Kita jalan bareng dengan binatang, yuk ayo. Yang penting tidak saling mengganggu, kan begitu. Jalan bareng dengan sesama, ya kurang lebihnya begitulah. Intinya cuman perjalanan dari awal menuju akhir, dari hidup menuju mati, dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang ada ini berproses menjadi tidak ada lagi. Itu saja. Ya, mungkin termasuk juga hidup ini tujuannya adalah berbuat baik ke sesama gitu ya Mas Wahyu ya. Itu isinya Mas. Isinya, oke. Isi daripada perjalanan ini. Makanya perjalanan dari hidup menuju mati ini tadi. Untuk apa ini kita sia-siakan misalkan dengan cara kita mengotori diri kita? Artinya apa? Mengotori diri kita. Kita melakukan hal yang nggak baik, hal yang nggak benar. Menurut ukuran kita sebagai manusia tentunya. Kan yang menilai perbuatan baik dan buruk itu kita. Ada di pikiran dan ada di dalam hati kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjalani hidup ini tadi, ayo kita berbuat sing baik, berbuat sing benar, kita jaga, kita rawat hubungan dengan seluruh unsur kehidupan ini. Baik alam maupun juga dengan sesama manusia Mas Yahya. Kita hidup ini kan banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Termasuk cara kita untuk mengenal Tuhan ya. Maka terciptalah agama-agama ya Mas ya. Nah, agama ini bisa dijadikan tuntunan ya, atau pedoman untuk hidup, untuk dekat dengan Tuhan, dan mempercayai juga bahwa setelah kita meninggal nanti ada kehidupan kedua ya. Ada surga, ada neraka ya, kehidupan akhirat. Nah, lalu kemudian kalau orang-orang yang beragama menganggap bahwa orang yang tidak menganut agama, orang yang tidak berpedoman pada agama, lalu kemudian dikatakan tidak masuk surga, atau mungkin nggak diterima di sisi yang Maha Kuasa, kira-kira benar nggak sih Mas perkataan-perkataan yang demikian? Ya, tentunya bicara tentang benar atau tidak, itu kembali ya, kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada keyakinan masing-masing, karena setiap orang memiliki
keyakinan yang berbeda-beda. Nah, bicara tentang ketuhanan, saya sering sampaikan bahwa tidak harus beragama untuk mengenal Tuhan. Jauh sebelum ada agama, manusia sudah bertuhan. Ya, cuman dengan adanya agama ini lebih ditertibkan. Istilahnya ada aturan, Mas Yahya. Ada tata cara yang berlaku di dalamnya, sehingga jelas. Kalau di zaman dahulu disebut animisme, ya, kepercayaan, ya, macam-macam. Karena nggak ada kontrol itu, Mas Yahya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan kontrol itu. Oh, ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ini sebagai kontrol. Sehingga jelas, oh kalau yang Islam tata caranya begini loh, yang Kristen begini, yang Katolik begini, dan seterusnya yang lain juga demikian. Tetapi kembali lagi, kalau kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang memeluk agama ini nanti sudah bisa dipastikan ketika meninggal bahasanya itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sedangkan mungkin yang tidak beragama dikatakanlah ya oleh orang-orang ini nggak akan diterima, begitu ya Mas Yahya. Saya nggak percaya Mas Yahya akan hal itu. Karena apa? Menurut saya, ya semua akan diterima Mas Yahya. Kalau nggak diterima, piye terusan Mas Yahya? Balik lagi gitu Mas Yahya. Hidup lagi gitu kan. Ya. Atau mungkin dikatakan nanti ada kehidupan kedua setelah kita meninggal. Misalkan, anggap sajalah itu beneran ada misalkan. Ada surga dan neraka. Kemudian orang yang beragama itu dipastikan masuk surga, begitu kurang lebihnya ya Mas Yahya ya. Yeah. Dan yang nggak beragama nanti nggak masuk surga misalkan, atau masuk neraka, begitu ya Mas Yahya ya. Nah, ini juga menurut saya kurang relevan Mas Yahya. Kita mempelajari hidup tentang begini ini kurang relevan. Karena apa? Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal di zaman dahulu jauh sebelum ada agama? Karena ada sejarahnya juga Mas Yahya. Agama ini ada di tahun berapa? Dan jauh sebelum itu bagaimana? Masa iya para pendahulu kita yang sudah meninggal di zaman dahulu kala terus nggak diterima gitu Mas Yahya ya? Jadi ya karena nggak beragama ya Mas ya ya. nggak ada agama Mas Yahya, boro-boro ya, di kolom KTP juga belum ada, mungkin KTP aja belum ada Mas Yahya. Jadi gini, konsep tentang ketuhanan adalah menurut saya Tuhan itu bukanlah sebuah wujud, sebuah sosok, sebuah makhluk yang bisa menerima atau menolak tentang sesuatu hal, termasuk tentang manusia Mas Yahya. Kita saja meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada ya sebatas di keyakinan dan keimanan. Artinya apa? Di sini loh, kita nggak perlu berdebat, nggak perlu berebut. Sama-sama nggak tahu, betul nggak? Betul. Sama-sama nggak tahu. Kalau dikatakan betul, dikejar sampai akhir itu loh, podo ora ngerti nih. Maka nih, orang Jawa itu nggak ambil pusing, nggak susah-susah, nggak ribet-ribet. Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam hati kita, sudah selesai. Nah, kalau ada di dalam hati kita, berarti kita melakukan hal baik, melakukan hal buruk, semuanya ada di dalam hati kita. Tinggal kitanya mau melakukan yang mana. Kan begitu Mas Yahya? Kalau orang yang beragama ini pasti ada jaminan masuk surga. Padahal kelakuannya agak benar ya. Kan ada banyak yang beragama tapi kelakuannya nggak baik. Kemudian yang nggak beragama kelakuannya selama masa hidup nggak baik, ke sesama ya baik, termasuk ke hewan, ke alam juga. Nah ini kemudian divonis ya nggak akan masuk surga, nggak akan diterima. Ini gimana Mas? Ya nggak adil ya? Bukan nggak adil Mas Yahya, itu bebas sesuai dengan keyakinan masing-masing saja. Cuman kadang kan orang-orang ini seolah-olah sudah paling benar, seolah-olah sudah paling suci, paling beragama dan paling bertuhan sendiri. Ya, apakah kemudian jaminan bahwa orang yang beragama itu sudah pasti lebih baik daripada yang nggak beragama? Belum tentu. Iya, belum tentu. Apakah jaminan juga bahwa orang-orang yang beragama ini tadi sudah pasti bertuhan? Belum tentu. Nah, kita sebagai manusia, cara kita menilainya itu cuma begini. Kalau kita merasa mengaku bahwa kita ini beragama, kan agama ini mengajarkan tentang hal baik dan hal yang benar toh Mas Yahya, supaya kita bisa membedakan hal yang tidak baik dan yang tidak benar, kan begitu. Artinya, kalau kita ini mengaku bahwa kita beragama, sudahkah kita menjalankan ajaran-ajaran yang baik dan yang benar di agama itu? Itu yang pertama. Iya toh? Nah, yang kedua, kalau kita merasa bahwa kita ini sudah si paling beriman, si paling bertuhan, sudahkah kita ini mewujudkan sifat daripada ketuhanan? Kalau kita meyakini bahwa sifat Tuhan itu adalah tentang kebaikan,
Sudahkah kita lakukan itu? Baik terhadap semua, bukan hanya terhadap sesama manusia, termasuk terhadap hewan, binatang, tumbuhan, artinya terhadap seluruh alam semesta ini, Mas Yahya. Sudahkah kita melakukan itu? Jadi jangan terus karena agama, kita jadi memetak-metakkan. Kamu warna merah, warna hijau, warna kuning, tidak sama dengan saya. Padahal sejatinya yang memberikan warna ini adalah kita sendiri. Isinya sama. Kita bicara air saja. Air itu tidak ada di sumber itu berwarna merah, hijau, kuning, Mas Yahya. Tidak ada air kopi, tidak ada air es teh, es jeruk, tidak ada di sumber. Air itu ya tawar, nggak berwarna, nggak berasa, nggak berbau. Artinya apa? Itulah sifat daripada Tuhan. Yang memberi warna ya kita ini. Tentang baik, buruk, dan lain sebagainya. Kita manusia. Ini kembali lagi terserah kepada keyakinan masing-masing. Kalau saya begini, sederhana saja. Agama itu tidak ubahnya kendaraan, Mas Yahya. Karena agama A pasti akan mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar. Agama B mengklaim agamanya yang paling suci. Agama C adalah agama yang paling diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Begitu ya kurang lebihnya. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah dengan agama-agama ini tadi. Yang salah itu adalah para penganutnya. Kebanyakan penganutnya, Mas Yahya. Penganutnya ini yang paling sok-sokan beragama sendiri. Sok-sokan bertuhan sendiri. Sehingga saling menyalahkan. Padahal kalau saya menganggap agama ini tidak ubahnya kendaraan, Mas Yahya. Tidak ubahnya kendaraan. Makanya satu merek akan mengklaim bahwa mereknya adalah yang paling berkualitas. Kan begitu. Merek yang lain juga demikian akan mengklaim bahwa mereknya adalah yang paling berkualitas. Kita nggak sadar bahwa di sini ada banyak kepentingan. Ada banyak kepentingan, ya. Kita nggak masuk ke sana tapi, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara kendaraan, mohon maaf ini Mas Yahya, ya. Kira-kira yang menjamin bahwa kendaraan itu akan mampu menghantarkan kita sampai kepada tempat tujuan dengan selamat, itu karena merek kendaraannya, karena bagusnya kendaraannya, atau karena pengemudinya? Ya, karena pengemudinya ya. Karena pengemudinya. Sebagus apapun kendaraan yang kita naiki, yang kita kendarai, maka kalau kita tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut dengan benar, dengan baik, maka tidak akan pernah bisa kendaraan itu membawa kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Betul enggak? Betul. Artinya apa? Sebagus apapun agama-agama yang kita anut, yang kita yakini, lah kalau kita tidak mampu menjalankannya dengan baik, dengan benar, lah dari mana kita bisa sampai kepada Tuhan kita? Kan begitu. Ini kalau seolah-olah Tuhan itu adalah tempat yang akan kita tuju. Nah, kemudian, tak kasih contoh lagi Mas Yahya. Kalau misalkan ini contoh ya, kita menghadap Tuhan. Begitulah kurang lebihnya Mas Yahya. Kita menghadap kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam dunia nyata kita ini saat ini, ambil contoh di negara kita ini berarti yang paling berkuasa siapa Mas Yahya? Presiden. Ya. Presiden ya. Anggaplah kita ini mau menghadap Pak Presiden. Kira-kira Mas Yahya, yang terpenting itu kendaraan yang kita bawa atau tujuan kita kepada Presiden itu? Tujuan atau maksud yang... Maksud dan tujuan kita mau menghadap Presiden itu mau ngapain? Kan itu Mas Yahya. Nah, pertanyaan kemudian, ada yang bawa becak, bawa Mercy, bawa BMW, bawa Toyota mungkin ya, atau mungkin bawa apa sajalah, aneka jenis kendaraan ini tadi. Mohon maaf, kalau kita sudah sampai di Istana Presiden sana, memangnya kendaraan itu boleh dibawa masuk ke ruangannya Presiden? Nggak boleh. Nggak boleh. Artinya apa? Kendaraan itu harus terparkir. Betul nggak? Betul. Di mana? Di tempat parkir. Kemudian kita yang akan menghadap kepada Presiden, masuk di ruangannya Presiden. Pertanyaan saya, apakah kalau sudah masuk di ruangan Presiden, Presiden akan menanyakan, Mas Yahya kesini tadi naik kendaraan apa? Mas Wahyu naik kendaraan apa? Apakah itu yang akan ditanyakan? Bukan ya. Kira-kira yang ditanyakan apa? Tujuannya ya, datang Tujuannya. saya apa? Mas Yahya kesini mau ngapain? Mas Wahyu kesini mau ngapain? Betul enggak? Betul. Sama halnya kalau kita bicara ini seolah-olah strukturnya begitu. Seolah-olah kita ini akan menemui Tuhan. Memangnya Tuhan menanyakan agamamu apa? Pasti yang ditanyakan adalah untuk apa kamu kesini? Kurang lebih begitu. Artinya tujuannya. Nah ini makanya mungkin sedikit saja saya juga tidak keminter, tidak mau minteri, tidak mau sok begini begitu, enggak. Hanya sebagai sesama manusia saja saya ingin mengingatkan, mengajak dulur-dulur dan teman-teman semuanya. Boleh kita meyakini, boleh kita mengklaim bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar, agama yang paling
paling baik, agama yang paling suci, agama yang paling diciptakan oleh Tuhan. Boleh, tidak ada yang salah akan hal itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ini bisa memfungsikan, kita bisa menjalankan ajaran-ajaran yang ada daripada agama ini tadi dengan benar, dengan baik. Bukan berebut tentang mereknya, tapi berebut tentang bagaimana kita bisa mewujudkan, kita bisa menjalankan isi daripada ajaran-ajaran agama itu, Mas Yahya. Hidup rukun, hidup damai, saling mencintai, mengasihi, menyayangi dengan siapapun. Jangankan dengan sesama manusia yang hanya berbeda tentang keyakinan, berbeda tentang ras, suku, bangsa, budaya. Antara kita dengan binatang saja, ayo kita saling menyayangi. Dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan seluruh alam ini. Karena maka alam ini juga akan mengasihi dan menyayangi kita, Mas Yahya. Jadi kita ini keseimbangan. Ayo kita berada di tengah-tengah. Kita jaga keselarasan antara kehidupan yang ada di dalam diri kita dengan kehidupan yang ada di jagat raya ini. Dari apa yang Mas Wahyu jabarkan tadi ya, berarti dapat disimpulkan bahwa gak ada jaminan ya kita beragama, kemudian kita masuk surga ya. Mungkin kalau kita bicara kesimpulan kembali ya kepada pribadi masing-masing ya Mas Yahya ya. Intinya semua kembali kepada pribadi masing-masing. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bukan agamanya yang menjamin kita masuk surga atau tidak. Karena sebagus apapun agama yang kita peluk, percuma dan sia-sia kalau kita tidak bisa mewujudkan apa yang diajarkan di agama-agama ini tadi, Mas Yahya. Artinya apa? Ya kita wujudkan melalui perilaku, tingkah laku kita, ya akhlak kita, hati kita, semuanya, Mas Yahya. Jadi menurut saya itu, Mas Yahya, yang akan membawa kita sampai di tujuan kita. Kalaupun surga itu memang ada, berarti kita akan sampai di surga. Ya atas dasar apa? Atas dasar perilaku kita sendiri, Mas Yahya. Atas dasar tutur kata kita, atas dasar perbuatan kita. Bukan atas dasar agamanya. Tapi justru seberapa besar kita mampu menjalankan isi daripada ajaran-ajaran yang ada di agama tersebut.